gua aja kebayang nih, pasti tiap kali dikenal-kenalin orang tuh pasti anaknya Hotman nih, anaknya Betul. Hotman nih, kayak gitu punya. Nah, lu ngerasa itu suatu penghinaan, Mm. beban, atau kebanggaan sih sebenarnya? Jadi Ikutin. lu bukan karena disuruh bokap, berarti lu memang Bukan. pengen jadi pengacara? Kalau gue bukan disuruh, di brainwash. Inilah kenapa kalau di Amerika pengacara itu bukan S1. Oh, pengacara bukan S1? Bukan. Jadi kalau misalnya lu ngambil SH di London, nggak diakui di sini? Nggak diakuin. Kalau di Itu. sini, kalau di Indonesia jangan kayak gitu. S2-nya itu pasti pertanyaannya Patimura meninggal Nah, kapan? itu. Gila kan? Itu dia. Masih hafalan, bro. Udah duitnya pas-pasan, kadang-kadang kirim duitnya sengaja telat-telatin. Masa sih Hotman Paris ngirim duit Oh. pas-pasan tuh Itu kuliah? ada kalau pas-pasan udah pasti. Dia orangnya sangat perhitungan. Jadi lu nggak berkelimpahan di London dulu? Sangat tidak berkelimpahan. Disitulah kita belajar hidup. Cari teman yang kaya. Tanya Dokter Richard. Frank Alexander Hutapea. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Anaknya Hotman Paris Hutapea. Ampun. Ini kalau gue sebut kayak gitu punya, itu sudah biasa kan, tapi ngomong kayak gitu punya kan. Frank Hutapea, anaknya Hotman Paris Hutapea. Memang fakta. Memang fakta ya? Memang fakta. Tapi itu menjadi penghinaan, beban, atau kebanggaan sih? Itu semuanya. Kenapa? Karena tergantung bagaimana kita bereaksinya. Ya kan? Kayak ibarat gini, sekarang kan definisi anak itu bukan hanya anak kandung. Oke, lo anak kandung kan? Bukan anak kandung, maksudnya gini. Kayak di Indonesia ini, orang yang sudah ikut seorang bos lama dibilangnya anaknya siapa? Oke. Sering nggak Betul, gitu? betul juga. Betul kan? Betul. Jadi, anak didik ya? anak didik. Misalkan kayak kita ketahui lah, lagi ketemu pejabat siapa. Itu ada, oh ini anaknya si bos itu loh. Kayak gitu loh, Oke, gitu oke, kan. oke. Itu udah kayak ibaratnya udah kemana-mana udah sepaket gitu loh. Itu jadi, ya memang dibilang anak ya memang anak, itu anak itu sudah hal yang tidak bisa dihindarin lagi. Oke. Tapi bagaimana you menyingkapinya kan gitu. Oke, tapi kalau misalnya ada orang, kan paling sering kan, karena Betul. bokap lu kan famous banget kan. Pengacara nomor 1 di Indonesia kan. Jadi kan setiap kali datang pasti orang kan kenalin lu kayak gitu nih. Ini Frank nih, anaknya Hotman. Pasti kayak gitu. Betul. Ya gua aja kebayang nih, pasti tiap kali dikenal-kenalin orang tuh pasti anaknya Hotman nih, anaknya Betul. Hotman nih, kayak gitu punya. Nah, lu ngerasa itu suatu penghinaan, beban, atau kebanggaan sih sebenarnya? Lebih ke dua hal, bangga dan beban. Bangga. Dan itu 50-50. Oke. Equally balance gitu loh. Oke. Efeknya dua-duanya sama. Tapi ada bangganya. Bangga udah pasti, siapa yang enggak? Bangga. Ya? Siapapun itu akan bangga. Bangga. Itu dalam semua profesi, Nah. kalau seorang anak sudah memilih jalur profesi yang sama dengan orang tuanya, Artinya lu bangga sama orang tua. bangga dengan apa yang dilakukan orang tua itu. Itu saya rasa bukan hanya pengacara, dokter. Oke. Banyak kan dokter, Betul, dokter betul. apapun banyak. Betul. Insinyur, Betul. pengusaha itu udah banyak contohnya. Artinya salah satu sosok yang diidolakannya sendiri adalah keluarganya sendiri, ayahnya sendiri. Karena apa yang mereka lakukan 24 jam dalam profesinya itu, yang bikin dia memilih profesi itu. Oke. Apalagi polisi, tentara, banyak kan itu kan. Iya, iya, Tapi kan pengacara, polisi, tentara itu kan mau bapaknya siapapun, itu profesi sendiri. Oke. Beda sama pengusaha. Hmm. Pengusaha banyak yang anaknya melanjutkan. Tapi kalau memang perusahaan yang dibuat oleh bapak ibunya sudah jalan dan HR-nya, human resource-nya itu capital direksi memang sudah jalan, ya anaknya ngapa-ngapain pun memang itu sudah sistem yang berjalan. Walaupun memang kejadian di Indonesia banyak perusahaan hancur. Di Amerika pun seperti itu gitu loh. Yang namanya sudah kingdom lah. Oke. Tapi kalau kayak profesi itu, karena lu sudah memilih, ya lu tanggung jawab gitu loh. Oke. Jadi Ikutin. lu bukan karena disuruh bokap, berarti lu memang Bukan. pengen jadi pengacara. Kalau gue bukan disuruh, di brainwash. Dia Itu ada ceritanya semua. Itu ada ceritanya semua. Itu ada ceritanya. Ya, gimana? Jadi di brainwash. Di brainwash. Selalu udah berapa kali tanya itu dijawabkan di brainwash. Oke. Mau nggak mau melakukan itu. Oke. Jadi awalnya gini, saya itu nggak pernah libur. Zaman sekolah ya, kalau sekarang zaman kerja malah lebih gampang libur. Oke. Zaman SD, SMP, SMA, karena bokap nggak libur, kita nggak bisa keluar negeri, Oke. nggak bisa libur. Jadi ke pengadilan ikut atau ke kantor. Nah, ke pengadilan itu suka banyak orang kira bohong. Banyak apa? Dikira orang tuh kita, kalau saya ngomong nih, Hah? ikut ke pengadilan tuh bohong. Oke. Pengadilan masuk. Hah. Cuma saya pernah 2 kali diusir karena apa? Disuruh bokap duduk paling depan. Oh. Jadi hakim yang lihat.
Oke. Nggak boleh ada anak-anak. Tapi kan kalau di belakang diem-diem aja juga hakim yang nggak kan gede Iya, ruang iya, pengadilan. iya, Kayak iya. gitu loh. Iya, iya. Jadi itu duduk di pengadilan bener ngikutin gitu loh. Dan terus nggak boleh pergi weekend kalau belum bikin summary atas apa yang ikuti pengadilan. Oh. Ngerti nggak ngerti bikin di Berarti katanya. disiksa bokap lu ya sebenarnya, Iya. dicekokin ya? Karena gini. Dulu sih kita sempat nolak. Nah, Dibawalah saya nongkrong dengan teman-teman dia. Ibarat kalau dia nongkrong di Kopi Jori nih sekarang nih, nongkrong di dulu tempat olahraga lah, ada sport club di Kelapa Gading. Ketemu, lihat nih, bapaknya jualan baut, jualan bakmi. Libur juga di pabrik, oke. libur di restoran bakmi gitu loh. Oke. Jadi ya lama-lama ya kita mikir juga, ya bener juga sih, kayak gitu. Jadi Oke. makanya sekarang pernah ada momen di mana saya sempet goyang dulu. Nggak mau nih, lu capek, lu lihat pengusaha orang kaya-kaya gitu kan. Sebelum ini, sebelum masuk SH atau sebelum masuk SH tuh? Nah itu ada cerita yang saya ke sana. Ini waktu itu masih SMA. Masih SMA? Nah, karena memang saya dulu awalnya business school. Oke. Saya awalnya di SF tuh business school. Ah. Itu ada ceritanya semua. Jadi ngelihat kok orang-orang pada lebih tenang hidupnya gitu kan. Karena si Babe itu kalau libur bawa dokumen. Jadi kalau pengusaha libur nggak ada bawa dokumen, libur dia tiong-tiong jalan-jalan nikmatin hidup gitu kan. Iya, iya. Itu ada ceritanya semua. Jadi begitu sudah lihat memang mau jadi pengusaha ntar pikirin. Tapi yang ada di depan lu sekarang jadi lawyer. Memang lu lagi kosong free ya pelajarin aja. Oke. Jadi waktu SMA nih, waktu SMA kita itu kalau weekend yang dibahas itu udah kontrak-kontrak perbankan yang Wall Street New York punya gitu loh. Memang obrolannya di rumah ya kayak Memang gitu semua? Bukan obrolannya. Bokap ngomonginnya itu. Lama-lama kita jadi ngerti. Oke. Ya, Karena saking mencintai pekerjaannya Saking sampai di mencintai rumah pun pekerjaan. juga jalannya seperti itu ya? Betul. Tapi di kehidupan sehari-hari di Kelapa Gading saya juga ngelihat. Oke. Kita ini kalau keluarga punya tradisi makan bakmi ayam lah. Kita kalau makan bakmi, anaknya di situ juga yang punya. Oke. Jadi kan, ya dia juga Otomatis lo menguasai luar dalam ya? menguasai luar dalam. Berarti lo sebenarnya bukan kuliah, waktu start kuliah, tapi sebenarnya jauh sebelum kuliah lo sudah belajar banyak tentang ilmu hukum? Jujur waktu kuliah 80% aja sih udah tahu isinya apa. Oke. Karena itu lebih ke ilmu prakteknya. Gitu kan. Dan memang harus diakuin. Saya nggak tahu dengan kedokteran, correct me if I'm wrong. Tapi kalau dunia pengacara, 80% itu praktek. Oh iya, oke. 20% itu Teori. adalah teori. Tapi tidak bisa kalau 80% kalau 20%-nya belum ngelotok di kepala. Iya, teman gue ada satu sih, belum lulus dia sudah jadi pengacara. Akhirnya digugat oleh semua. Itu belum nyampe ke sana tadi. Gue gak kepikir sampai ke sana. Jadi bener loh. Jadi memang orang mikir kuliah, kalau nggak kuliah, memang itu saling interrelated gitu kan. Memang itu sedokter juga Tapi pasti itu sudah juga. pilihan yang tepat sih menurut gue. Soalnya Iya. kan SH kan belum tentu lu, misalnya lu nggak mencintai, kan banyak orang sudah SH kayak Betul. gitu ya. Tapi ujung-ujungnya dia jadi pebisnis kan. Ada banyak. Ya kayak misalnya jangan kan kayak gitu dokter yang kayak gue aja, gue kan Betul. sekarang lebih ke condong ke bisnis kan. Ujung-ujungnya gue lebih ke bisnis kan kayak gitu kan. Gak ada yang salah. Cuma kan bayangin kalau misalnya lu dulu ngambil kuliah bisnis, Iya. lu gak bisa jadi SH kan kayak gitu kan. Itu sebenarnya ada pelajaran pentingnya di situ. Saya ada kenal teman nih lulusan dokter, malah sekarang jadi pengusaha batu bara. Tapi bukan dari pengusahanya yang ada. Kalau orang udah biasa hidup disiplin, ya kan, ada day to day-nya dia tuh rapi, apapun yang dikerjain cuma jadi. Oke. Kayak dokter. Dokter itu kan sekolah yang disiplinnya tinggi kan. Disiplin dalam arti bukan hanya untuk mendapatkan nilai bagus, tapi dalam disiplin ber-SOP. Itu. Jadi dari situ kelihatan, lihat nih orang jadi pengusaha pinter. Ya tanya dulu kuliah di mana bos? Dokteran. Oh pantesan, emang dia udah terbiasa. Mungkin dulu waktu dokter nilai juga bagus-bagus kali. Jadi mungkin bukan karena pengacaranya atau dokternya, tapi waktu dia kuliah memang disiplin itu dia sangat lakukan. Inilah kenapa kalau di Amerika pengacara itu bukan S1. Oh pengacara bukan S1? Bukan. Di Saya nggak tahu Amerika kalau bukan dokter. S1? Di Amerika itu hukum bukan S1. Jadi S2. kalau di sini kan S1 habis itu ngambil profesi kan? Profesi. Avokat, Pokoknya tapi kan? hanya Tapi- perlu SH. Tapi avokat itu bukan S2, Bukan. profesi. Di Amerika harus ada JD dulu. Juris dokter. Itu S2-nya. Baru bisa jadi avokat. Baru bisa ambil profesi. Berarti Ambil S1-nya apa itu? S1-nya macam-macam. Makanya kalau di top law firm di Amerika sama London, itu banyak itu nggak lulusan apa? English literature, Oh, sastra Inggris. Ada programming computing, Harvard. Terus ada yang lulusannya bioteknologi whatever lah. Jadi maksudnya apa?
rupanya begitu saya pelajari nih, waktu saya interview saya pernah magang di Inggris, di London, saya waktu interview saya lihat, dari mana? Dari Oxford, kita udah pinter duluan, anak Oxford ya kan. Ambil apa? Oh, English literature coba. Secara bahasa Inggris kita udah mampus. Memang saya lulusan JIS, cuma Inggrisnya dia kan English literature, udah English Shakespeare gitu kan. Tapi lihat, udah Oxford English literature, ya udah nggak mungkin lolosnya kita ya kan. Kenapa? Rupanya mereka melihat dari tingkat kesusahan sekolahnya. English literature itu kan topik yang susah, terus politics, terus computer programming. Semua tahu kalau computer programming you have to be a nerd. Jadi ngambil basic itu dulu baru ngambil S1. Baru S2-nya ambil hukum. Berarti lebih specified mereka. Specified lah lo. Ya, jadi kalau misalnya ngambil cyber law kayak gitu punya. Enggak, di sana campur. Ada general law-nya juga sama bisnisnya. Jadi kalau sekolah hukum itu di sana S2, tahun pertama itu masih kelas basic. Sampai kayak kalau kedokteran mungkin tahun pertama masih kelas basic. Kelas keduanya, tahun keduanya mulai yang kelas-kelas fokusnya apa. Di situ. Jadi makanya kadang-kadang ya kalau dilihat kenapa terlepas memang kalau di luar negeri pun kayak Indonesia yang namanya oknum tuh ada. Tapi memang otak mereka itu udah jauh-jauh. Lulusannya, saya tanya, lu lulus apa? Computer programming mati kita kan. Orang programming itu kan udah biasa membuat programming yang rapi sekatanya. Apalagi kalau mereka drafting kontrak rapinya kayak apa coba. Di situ. Berarti mereka punya dasar S1-nya bebas, habis itu baru ngambil S2-nya. S2-nya hukum, baru ambil profesi kayak PKPA. Kalau Indonesia itu ada. Di situ. Tapi Frank, gue mau tanya nih. Lu anak pertama kan? Iya. Anak pertama. Jadi adik lu satu di Singapura nih. Cewek yang perempuan di Singapura. Cewek di Singapura. Yang satunya lagi? Satu di Jakarta. Yang di Jakarta lumayan lenient. Dia lebih ke bisnis lah. Daripada hukum. Tapi pengacara juga kan? Pengacara juga. Cuma dia lebih, kayaknya mungkin dia ngelihat kita orang hidup capek. Ngelihat si Babe stres. Dia mungkin, ya anak sekarang gak bisa dipaksa. Kagak, gue gak lihat Babe lo stres. Gue lihat Babe lo joget-joget doang. Karena lihatnya tahun 2020 ke atas. Iya. Kalau lihatnya tahun 96 mulainya tuh. Culture-nya dia bangun pagi itu kan awal mulanya karena 98. Waktu pengadilan pilot, Krismon. Waktu Krismon, dia ada cerita. Ya itu cerita bener. Kalau mungkin orang Krismon hancur, dia Krismon naik. Bukan, kalau dia ada cerita. Dulu dia kantor di Sudirman, ada salah satu gedung. Dia sama security yang shift pagi, duluan dia datang. Security pagi jam 5. Orangnya morning person memang ya? Iya memang itu, jadi dia nggak, kalau orang bangun jam 6, dia bangun jam 5. Dia tuh, memang personality dia gini, nggak harus lebih dari orang. Kalau orang belajar 10 jam, gue harus belajar 12 jam gitu. Oh, dia harus lebih. Dia harus lebih. Ya itu, tapi kadang-kadang jadi kelewatan juga. Kalau orang sakit baru makan obat, dia kadang nggak sakit, obatnya dimakan. Itu sering kejadian kan. Dia kagak COVID juga makan obat. Nggak COVID, makan obat COVID. Itu ya saya suka concern kan. Itu jadi, karena mentality gini, gue harus melakukan lebih dari orang lain yang lakukan. Itu, jadi kadang-kadang ya, tapi kan nggak bisa dipaksain gitu kan. Oh iya. Oke lah kita pinter. Saya ahli bidang hukum. Tapi kalau kedokteran pasti kalah sama Dr. Richard Lee. Kenapa? Bukan bidang saya. Harus tanya ke ahlinya. Dia enggak. Gua pintar jadi gua pintar juga bidang kedokteran. Jadi dia bisa pelajarin. Dia bisa pelajarin. Kan logika hukum sama logika kedokteran itu kan dua hal yang berbeda. Iya. Itu kan nggak bisa let apple to apple gitu loh. Itu tapi ya it is what it is. Tapi lu jadi S1 dulu di mana? Oke, jadi gini. Ceritanya sebenarnya saya itu masuk business school dulu di San Francisco. Oh, ngambil business school? Ngambil business school. Oke. Jadi ada program college 2 tahun, saya 1,5 tahun beres. Oke. Karena waktu itu ambil summer segala macam, ngebut lah. Kebetulan waktu itu GPA-nya 3.5 out of 4, 3.5 dari 4, mau apply ke USC dulu, di LA. USC punya business school sangat bagus. Tiba-tiba Babe telepon, lu jadi ke LA, lu mau ngambil business school, lulus, lu mau kerja di mana? Gue paling titip lu di klien doang, lu mending ambil hukum deh. Lu pikirin udah 2 hari, tapi pikirin udah 2 hari. Ya gimana, kita jadi ragu nih. Jadi lama-lama bingung juga. Ini true story, ini sumpah mati nggak bohong, ini true story. Akhirnya bilang, ya udahlah ambil hukum. Jadi dalam seminggu, gue apply ke law school ke London. Kenapa ke London? Karena London itu law school cuma 3 tahun. Oke, jadi lu pengen cepat doang sebenarnya? Bukan, karena gue harus ambil di Jakarta juga. Karena harus SH lokal. Harus penyetaraan? Enggak, ambil baru. Jadi S1 undergraduate gue 2. Oh, jadi kalau misalnya lu ngambil SH di London, nggak diakuin di sini? Nggak diakuin. Lah, terus ngapain lu ngambil di London? Karena
di sana itu yang kita bayar sekolah Hah? untuk ilmu cara berpikirnya. Di luar negeri itu orang, saya ngerasain bahkan di kelas kita ngerasa gila gue bakal fail nih, gue bego banget. Padahal gue ngerasa orangnya pintar. Nah, Tapi karena cara ngajarin orang, cara mendidik itu kita bisa dibikin begonya bukan main gitu loh. ya tapi Jadi, ngapain kayak gitu? Ilmunya juga nggak bisa Karena- kepake. Hukum Indonesia kan dan hukum London kan beda-beda. Karena hukum di seluruh dunia itu sama, yaitu logika. Oh, landasannya. Landasannya, yang beda hanya undang-undangnya kan. Sama prinsip hukumnya. Tapi kan kadang-kadang hukum juga nggak bisa diterima pakai logika kan. Betul, betul. Tapi cara berpikir hukum itu, metodenya itu, logiknya itu ya sama seperti di mana-mana. Oke. Saya kasih contoh. Waktu saya di luar negeri, waktu saya di London nih, itu tahun kedua yang dibahas udah international business transaction. Udah bahas irrevocable LC segala macam. Terus kalau misalkan ada ya shipping segala macam gitu loh. Tapi bukan, dia memang sih harus belajarin hukumnya Inggris. Tapi lebih ke, kita gini deh, paling gampang. Ujian open book. Ujian kalau di sana open Ujian book. open book, itu masih bisa gagal, bayangin nggak? Masih bisa fail. Oke. Jadi ujian open book. Nah, Kalau di Indonesia, kalau ujian open book udah pasti A nilai kita kan. Oke. Di sana ujian itu open book. Tapi yang ditanya bukan Yang Patimura meninggalnya kapan Bukan, kan? tapi kan ditanya logika kita, logika kan? kita. Cara kita berpikir kan. Gitu. Aku setuju. Kalau di Itu. sini, kalau di Indonesia jangan kayak gitu. S2-nya itu masih pertanyaannya Patimura meninggal Nah kapan? itu, Gila kan? itu dia. Masih hafalan bro. Itu dia. Jadi gini konsiderasinya. Dulu kan kalau mau ambil hukum, antara di Amerika atau di Inggris. Tapi kan di Amerika harus S1-nya ambil yang lain dulu 4 tahun. Kita diceritakan. Berarti hukum itu baru 2, berarti 6 tahun. Cuma untuk ngambil landasan harus ambil lagi di Indonesia Ambil lagi lagi. di Indonesia. Saya ada teman kayak gitu loh. Ah. Saya ada teman kayak gitu. Saya ada teman dari business school di Boston, ambil 4 tahun. Dia pindah ke hukum 2 tahun. 6 tahun. Terus dia ambil lagi di Jakarta. Tapi kalau Esa cuma lagi. kalau cuma cara berpikirin bisa belajar dari bokap lo. Nggak, beda. Ngapain lo harus di London? Beda. Karena Wasting time nggak bro? 3 tahun lo. orang itu jadi bukan karena disuapin. Karena mikir sendiri. Oh. Di situ. Saya jujur ya, saya udah ngeliat teman-teman nih dengan segala hormat nih ya, yang ayahnya ahli dalam bidangnya. Tapi anaknya, bapaknya mungkin terlalu sayang, nggak berani dorong keluar. Oke. Jemprongin keluar gitu loh, biar survive. Itu saya lihat memang mereka sekarang, pinter sih pinter, cuma mungkin belum bisa men-achieve semaksimal yang harusnya dia bisa gitu loh. Oke. Karena nggak terbiasa untuk survive. Oke. Kalau kita di luar, banyak ilmu kehidupan tuh banyak. Satu, karena bokap itu suka usil. Udah duitnya pas-pasan, kadang-kadang kirim duitnya sengaja telat-telatin. Masa sih Hotman Paris ngirim duit Oh. pas-pasan tuh Itu kuliah? ada, kalau pas-pasan udah pasti, dia orangnya sangat perhitungan. Tapi bukan itu yang jadi poinnya. Dia sengaja kirimnya telat. Kenapa? Karena waktu dia dulu kuliah juga digitu sama bapaknya. Jadi apa? Itu Dia ada. memperlakukan orang seperti dirinya? Dia memperlakukan orang apa yang dia dulu dididik. Oke. Saya kasih contoh. Jadi lo nggak berkelimpahan di London dulu? Sangat tidak berkelimpahan. Disitulah kita belajar hidup. Cari teman yang kaya. Dan lu juga kerja, Gitu kerja loh. sambilan juga? Ya pernah. Part-timer juga ya? Pernah. Jadi kita habis pulang party, pulang malam, besok kita jadi translator di uni. Tapi kan lo kan di atas langit ada Hotman Paris. Itu kan dia, beda. Kita beda. ini true story ya. Dulu pernah kirim bulanannya telat. Hah? Telat ya kan. Hah? Mana gue udah cuma kirim segini telat pula gitu kan. Oh enggak, dulu gue waktu kuliah di Bandung juga sering nggak dikirimin duit sama Opung. Opung tuh kakek maksudnya. Kenapa? Itu truk kemarin tabrakan atau pecah ban, jadi duitnya dipakai buat itu gitu loh. Kita digituin juga. Ya, dia kan era beda kan. Iya, Kalau kita iya. nggak punya telepon-teman, ikut makan dong. Gitu. Tapi mungkin ada hubungan dengan lawyering juga. Ya, tapi lu Ujung-ujungnya, dididik keras ya Bang? sangat keras kita. Padahal dengan segala kemewahan Hotman Paris, lu Waktu- malah dididik keras. Waktu kita SD, waktu saya SMP deh. Kalau Sabtu Minggu itu suka dibawa makan bakminya di terminal Rawamangun situ. Kenapa? Coba kalau kenapa? Kenapa? Karena banyak teman dari kampungnya. Oh. Disitulah dikasih contoh. Lu mau sekolah, lu kayak gua. Kalau lu narik tuh kayak gitu. Oke. Itu kalau hari Minggu kita sering bawa kayak gitu. Oke, berarti dia Jadi- pengen ngajarin anaknya keras juga dan berusaha sendiri. Berusaha sendiri. Berusaha sendiri. Tapi memang satu hal yang saya kurang suka sama dia. Kebanyakan ngeliat ke bawah, nggak ngeliat ke atas gitu loh. Gimana tuh maksudnya? Aja gini, kalau ngeliat ke bawah, maksudnya kan hidup tuh nggak head on gitu kan. Nah. Tapi kan semuanya nggak apple to apple kan. Maksudnya nggak ngerti. Jadi gini, selalu memperbandingkan Hah? ke bawah. Oke. Ibaratnya gini, hidup lu udah enak. Nah.
lu jangan minta lagi lebih gitu loh. Oke. Jawab itu kan. Dibandingkan si ini nih susah nih, waktu papa dulu nih susah Bukan- nih kayak gitu. bukan Bandingannya di bawah. Di posisi sekarang nih, misalkan gini. Misalkan dia bandingin kita ke orang lain yang hidupnya lebih susah. Iya. Jadi misalnya lu nggak usah minta-minta lagi. Lu lihat tuh anak kasih itu. Hmm. Apa kuliah kayak gitu, hidup sendiri itu kan. Oke. Tetapi kan harus membandingkan dengan dia yang setara dengan dia. Iya. Dia nggak mau, pokoknya kalau misalkan gitu enggak, kok anak kasih itu kayak gitu. Nggak balik lo bilang dari Pak anak menteri itu lo. Bukan. Naiknya ini, Nggak usah anak perginya menteri. ini, jajannya segini. Nggak usah anak menteri. Yang pengacara teman dia aja. Iya. Kita nggak usah jauh-jauh deh pengacara. Kok anak kasih itu kayak gitu? Biar aja itu urusan dia katanya. kayak gitu. Ngerti maksudnya kan? Ngerti. Gue nggak memperbandingkan yang jauh. Dia Gua hanya yang pokoknya dia ini. selalu bilang berarti lo beruntung karena dibandingkan Bandingkan dengan yang dengan bawah. di bawah. Ya, nggak pernah Tapi yang setara dengan nggak pernah dia. setara. Kita nggak usah ngomong menteri. Yang temannya dia sendiri aja yang profesinya sama. Dan jujur, gue harus akui secara ini kok kebanyakan bokap gue kok lebih terkenal, secara kerjaan gue lebih terkenal. Yang sana kerjanya nggak sebanyak dia gitu loh. Iya. Jadi enggak, lu itu biarin aja hidup dia kan capek deh, malas. Berarti lu banget ya. sampai sekolah itu nggak berkelimpahan, Pak. Tidak pernah berkelimpahan. Tapi semua paling nggak tuh apa yang lu mau kalau sekolah ya bisa Iya, dibayarin. iya, kayak iya. gitu. Tapi kalau untuk biaya hidupnya apa yang nggak pernah berkelimpahan. Tidak pernah berkelimpahan dari dulu. Oh, bukan Livi Renata lo berarti ya. Siapa itu? Ada tuh. Oh. Nggak, kita nggak. Karena memang mungkin satu hal ya, dia itu orang memang gak hedon. Gue lihat bokap lu Iya. tuh kalau gue makin mungkin kayak orang zaman dulu orang konvensional ya berpikirnya seperti itu ya. Jadi ya pengennya orang tuh dari bawah benar-benar seperti itu. Betul. Ya, berusaha, bangun pagi, kerja keras, Iya. cara berpikir orang-orang yang ya sedikit konvensional kayak gitu. Saya ada cerita satu. Not bad, tapi juga nggak bisa karena zaman sekarang agak berbeda. Nggak bisa, tapi kan kadang-kadang momentum itu sudah hilang. Nah, Nah itu. Saya ada cerita satu. Saya lulus kuliah 2012, nah, ya kan? Dulu lagi happeningnya zaman-zaman Jakarta Selatan, tau lah. nah. Jakarta itu kan ada satu daerah yang dunia malam tuh rame tuh, Jakarta Selatan. Oke. Ya kan? Dekat-dekat sana lah. Nah. Jadi saya lihat nih, kebetulan saya kenal dengan yang pemilik lokasinya. Wah ini waktu 2013, 2014 itu kan batu bara lagi tinggi. Otomatis kalau batu bara lagi, tambang lah, kita nggak usah ngomong batu bara, tambang lagi naik. Kalau orang dunia tambang lagi naik, berarti apa yang akan habis itu draw down ke bawahnya efeknya? Orang dunia malam, mobil dan luxury goods lah, jam segala Iya, macam. iya, Tapi yang paling gampang cover segala ekonomi itu adalah dunia malam, itu hiburan, F&B lah. Kita ngomong F&B. Kenapa? Ya entertainment apa segala macam, klien apa segala macam kan. Pak, ini ada tempat kosong. Gue boleh nggak buka bar di situ? Misalnya main jualan hiburan gitu kan, ya alkohol lah ibaratnya. Nggak boleh, nggak ada. Lawyering aja loh, ya kan. Sekarang dia masuk co-living. Gitu. Iya, tapi ya itu juga bagus. Cuma saya dulu itu ada suatu momentum di mana ini nggak ada dua kali chance-nya. Ngerti. Itu loh di situ. Ngerti. Gue nih paling sering dikonsultasiin kayak gini juga. Sering dikonsultasiin bilang bokap dengan anaknya tuh berkelahi. Terus ditanyain dengan gue, siapa yang benar? Kalau menurut gue dua-duanya tuh benar. Iya. Karena yang satu bapaknya benar, anaknya juga benar. Tapi bapak dan anak ini benar pada zaman yang berbeda. Barangnya berbeda. Bapak lo benar pada tahunnya dia. Sedangkan kita sekarang eranya ini sudah era 2022. Betul. Kita eranya sudah berubah, cara pandangnya juga sudah berubah. Contoh yang paling simpel kayak gini ya, ketika bisnis misalnya. Bisnis dulu kalau zaman dulu ya bagusin dulu bisnisnya baru buka cabang. Betul. Kalau kayak sekarang, momentum itu penting banget. Momentum. Momentum itu penting banget. Begitu hits, buka cabang segede-gede. Kalau perlu pinjam duit, buka sebanyak-banyaknya kayak gitu. Betul. Karena belum tentu akan dapat momentum lagi. Belum tentu momentum lagi. Kan kayak era tahun 99 lah. Itu startup bubble kan. Facebook, apa WhatsApp, bukan WhatsApp sih dulu, MySpace segala macam kan. Itu kan nggak ada lagi gitu kan. Nah, makanya kayak sekarang nih, kayak dulu, Pak ini ada tempat nih. Wah ini, waduh nih Pak, ini daerah paling prime nih. Semua orang gaul mau pamer mobil mewah, mau Ferrari Lambo, nongkrongnya di sini. Ada yang kosong nih Pak, ini keren nih, gue punya konsep bagus. Kenapa? Ya karena memang gue akuin gue tukang party. Jadi gue tahu kalau orang party maunya kayak apa. Kayak bokap Iya. lu dong berarti lu. jadi kan, coba kan dulu pada saat itu kan bokap nggak tahu. Pada 2012 itu gue udah Betapa enaknya dunia itu, bisnisnya. betapa enak bisnisnya dunia itu. Dulu karena gini, waktu gue lulus 2012, gue tahu gue nggak bakal jalan-jalan ke Amerika. Karena pasti bokap sudah kerja dan
dengan kerja itu gue nggak bisa lagi kayak pergi kemana-mana. Jadi waktu tahun terakhir gue kuliah, gue nikmatin tuh. Gue ke EDC Vegas. EDC itu kayak Tomorrowland Vegas. Gue kayak Ultra Music Festival di Miami. Pokoknya tabungan gue habisin deh. Jalan-jalan. Gue ke apa ya? Pokoknya semua rave party yang paling gila di Europe sama di US gue pergi. Tomorrowland gue belum pernah pergi. Terus kayak Coachella 2019 kemarin gue pergi. Jadi wah lihat nih kan. Ini konsep di Jakarta belum ada. Memang sudah ada yang satu itu, tapi kan the point is ada banyak yang kita bisa explore. Betul. Yang gaya seperti ini yang kita bisa bikin tempat hiburan yang coba mungkin mindsetnya bokap gue pada saat itu adalah lu punya pondasi dulu. Lawyering dulu, punya karir, tahu cara mengeluarkan uang. Tapi momentumnya kan sekarang gitu. Tapi kan ini masalah klasik sih. Karena gue tertarik banget, gue pengen banget datengin lu di podcastnya gue. Karena menurut gue ini sering jadi konflik ya. Jangankan lu ya, seorang bapak yang kaya raya aja punya anak ya. Itu perbedaan cara pandang itu benar-benar luar biasa. Apalagi kayak gini, bokap lu yang terkenal banget, hebat banget, nomor 1 di Indonesia kayak gitu punya. Dengan cara pemikiran lu yang kita di zaman seperti sekarang kayak gitu punya. Pasti kan akan benturan banget pastinya. Betul. Ya, gue nggak ngomong lu salah, lu benar. Dua-duanya benar. Di era dan di pemikirannya masing-masing nih. Ya ini yang paling sering terjadi di bokap dan anak di Indonesia nih. Ketika dia orang tuanya memaksakan bahwa benar, tapi benarnya pada zamannya dia. Pada zamannya dia. Itu baru 2012. Ada lagi nih. Tertekan nggak lo? Tertekan nggak lo? Tertekan. Ada lagi. Itu baru satu. Ada lagi. Berjalan waktu, pindah ke Bali. Nah, Bali nih. Kita itu kalau liburan ke Bali, bokap maunya depan pantai. Kenapa? Karena dia kan ada asma tiroiditis, jadi suka jalan-jalan di pantai segala macam kan. Oke, tapi kita bosen nongkrongnya di Pantai Kuta terus. Tahu lah ada satu hotel yang depan Pantai Kuta yang orang Jakarta masih ke sana. Pak, jangan dong, kita pindah ke Seminyak. Karena waktu itu cerita gini, 2013 gue reunian sama anak SMA. Kok Seminyak keren ya? Dulu Seminyak belum se-wow sekarang 2013 kan, hotel juga masih ada. Wah, gue explore ini dijual tanah. Langsung ke tahun baru gue bokap, Pak, gue bawa nih, Pak ini bagus, dibeli semua sekarang nih, pinggir nih. Ini bakal prime ini. Karena apa? Restorannya mulai bagus-bagus, ada hotel bintang 5 udah banyak, masuk. Nggak usah, kita di hotel aja kok di Bali. Ini 2013. Itu sama cara berpikirnya. Iya, jadi waktu itu, hot villa-villa yang sekarang 7 juta, gue masih ingat dulu gue nginep masih 1,5 juta sama diskon 1 juta. Yang sekarang 1 juta, di tempat yang sama. 2007 tahun nih kan. Itu bener-bener 1 juta. Dan itu mungkin pada saat itu villa paling bagus itu. Itu, Pak ini beli semua sekarang. Percaya sama gue bakal bom. Dia nggak beli. Akhirnya 2015, 16, kita mulai nginep di hotel yang dulu gue bawa itu, yang 2013. Dia pulang-pulang jogging, gue udah beli tuh. Itu karena ini. Yang aduh gue bilang capek, dulu gue suruh beli. Jadi, karena gini, karena kan mungkin ada satu yang harus dipahami gini, gue suka hangout sama orang yang lebih tua. Kenapa? Mereka punya jam terbang sama ilmu itu banyak yang bisa gue pakai. Kalau masalah untuk pekerjaan sebagai lawyer, percayalah, pengusaha-pengusaha ini, mereka bisa pakai lawyer 10-100 kok. Mereka bisa beli itu semua lawyer. Tapi kan bagaimana caranya bisa ilmu dia gue ambil ke gue. Jadi gue suka pergi sama mereka, ya kan, ikut makan. Dari pembicara itu. Jadi apa yang gue dengar di mereka, gue bawa ke bokap. Di situ. Mungkin bokap sekarang kurang suka gaul kayak dulu, dengan capek segala macam dan kerjaan kan. Tapi kan itu biar bagian gue nih. Ilmu-ilmunya orang nih biar gue yang bawa. Itu gue bawa. Jadi hal yang dulu gue minta, kenapa ini prospeknya bagus, momentumnya kan cuma sekali. Dia gak mau, tapi 3 tahun lagi 100% hal sama dilakuin gitu loh. Iya. Itu. Karena ya anak muda kayak kita, gue gak bisa ngomong kayak gini. 100% anak muda kayak kita itu pasti benar harus diikutin oleh orang tua, kagak juga. Kadang banyak salahnya juga. Betul. Gitu. Orang tua karena pengalaman sejuta, apalagi orang hebat, orang terkenal, dia 100% benar. Kagak juga. Itu juga menjamin juga. Tapi yang paling penting adalah memberikan keseimbangan sih menurutku. Betul. Itu yang benar sih. Jadi lu sekolah Indonesia di mana berarti? Di 17 Agustus Sunter. Jadi gini. Habis dari London ke situ? Tahun kedua London, sama tahun ketiga London, gue mulai di sini juga berbarengan. Jadi gue punya kelas sendiri. Kelas extension, kalau orang kan biasa kelas kuliah, orang yang udah kerja, dia kuliah sore. Yang kelas extension kan.
Kalau gue kelas setiap gue lagi libur di sana. Oh. Jadi gue ada kelas sendiri berlima. Ini isinya orang-orang yang mau ikutin schedule sama gue. Kebetulan orang-orang yang udah kerja. Jadi kita satu semester tuh bisa dapat selama, misalkan gue libur nih 5 bulan. Kan di London kan liburnya lama. Gue bisa kuliah, Sabtu Minggu juga kuliah. Oke. Jadi nggak ada tuh namanya kayak beli jasa, itu apa segala. Nggak bullshit itu semua nggak ada. Jadi, Tapi ada teman sekolah ya? Hah? Ada teman sekolah kan? Ada. Ya, itu yang paling penting Bukan sebenarnya. teman lagi, teman-teman gue pada jadi sekarang. Jadi maksudnya, jadi ini benar-benar kita kuliah, Sabtu Minggu pun kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Ya, makanya kadang pulang party. Berarti sambilan ya? Sambilan waktu ngambil kuliah di London, pas akhir-akhir mulai ngambil Pas kuliah mulai di sini kan juga? di London itu kan tahun ketiga itu mulai santai. Iya. Karena kelas itu banyak kelasnya yang bukan kelas kayak harus seminar itu, tapi kayak online sama lu mau masuk mau nggak terserah, yang penting exam segini, midterm segini, project kayak gini gitu loh. Oke. Nah jadi mulai santai. Jadi misalkan sekolah di London udah mulai pun, gue di Jakarta masih bisa ikuti kelas ini. Jadi di London gue masuknya belakangan gitu loh. Oke. Jadi gue tuh bener-bener kadang-kadang ya, Sabtu Minggu pulang party jam 2, jam 3, jam 7 udah harus kuliah gitu loh. Duduk aja dengerin aja kan. Mau ngomong apa. Lu hobi hangout juga? Sangat hobi hangout. I think networking is my number one asset. Networking atau lu nya doyan? Doyan juga begaul. Karena Kalau networking kan nggak cuma itu juga bisa. bukan, tapi enggak. Ada orang yang melakukan networking buat kerjaan. Tapi gue emang networking, emang gue suka gaul. Tapi lu juga Beda. suka hangout? Sangat suka hangout. Sangat suka hangout. Sangat suka hangout. Oke. Itu yang sebenarnya gue minta bokap untuk lakuin lebih lagi hangout. Oke. Ya, bokap lu dulu atau lu dulu sih yang hobi hangout? Gue sih, gue juga gak tahu keturunan siapa hangout. Kayak kalau lu tanya keturunan siapa, keturunan bokap lu Bukan langsung jelas. kayak hobi. Menyokap lu kagak hangout Enggak, kan? maksudnya hobi nongkrong, hangout gitu, kenal Bokap lu orang. kan dari dulu kan di Bali kan? Apanya? Hangout kan? Dansa-dansa dia sekolah di Bali kan? Bah, dari baru dulu kan? belakangan. Enggak, mana pernah dulu party-party, nggak pernah party di Bali. Oh. Baru mulai party di Bali semenjak Atau jangan-jangan gara-gara ketular lu lagi nih? Enggak, jadi memang gimana ya? Zaman udah berubah. Menurut gue zaman udah berubah. Kayak lawyering nih ya. Kalau zaman bokap sering komplain sama gue gini. Lu marketing dong lawyering. Nulis artikel. Ya kan? Apa opini hukum lo segala macam. Sebentar Pak, zaman udah beda gue bilang. Banyak orang pinter, tapi bukan berarti kerjaan datang ke dia. Oke. Karena apa? Karena saking banyaknya lawyer sekarang. Jadi ibarat gini nih. Kalau gini pakai Aqua deh. Bisnis legal market di Indonesia nih, legal. Kerjaannya segini, tapi jumlah lawyer segini. Oke. Nggak proporsional. Nah. Nggak proporsional. Kerjaan tuh paling nambah segini lah. Sedangkan sekarang saking gampangnya jadi pengacara di Indonesia, ya kan? Makanya banyak timbul-timbulnya oknum juga kan. Jadi ini true story. Jadi segini banyaknya. Jadinya apa? Harga lawyer itu juga jadi makin murah. Bukan harga jasa, tapi kasihan loh. Adik saya punya teman-teman tuh banyak magang nggak dibayar. Tapi kan kalau keluarga punya duit, oke. Kalau keluarga nggak punya duit, bos. Oke. Gimana coba? Mereka kan perlu makan kan, sama orang tuanya udah di cut off kan. Oke. Yang orang, bayangin nggak lulusan-lulusan hukum dari daerah. Mereka harus merantau ke Jakarta magang. Magang lawyer itu kira gampang. Karena terlalu banyak lawyer. Karena terlalu banyak Dan lawyer. kasusnya itu aja. Bukan kasus. Bukan jumlah kasusnya. Nah, itu yang banyak orang Itu salah. aja. Lawyering itu sebenarnya kasus itu hanya 20% menurut saya. Yang lawyer itu paling banyak income dari corporate lawyer. Corporate lawyer ini sebenarnya yang orang awam tidak menyorot. Gitu loh. Lawyer perusahaan. Lawyer bukan perusahaan, lawyer transaksi. Corporate itu sebenarnya transaksi, bukan lawyer ribut-ributan. Lawyer transaksi. Apa itu maksudnya? Transaksi itu kayak gini. Misalkan Dr. Richard punya Athena nih udah big corporation. Oke. Mau masuk ke Malaysia. Oke. Mau mulai acquisition clear-clear Malaysia. Oke. Yang di acquire si targetnya punya lawyer, Dr. Richard juga punya lawyer. Ini kan merger segala macam itu pakai lawyer. Oh. Itulah sebenarnya yang paling banyak menyerap tenaga lawyer. Paling banyak menyerap jumlah lawyer tuh banyak? corporate. Banyak. Karena mereka sekali transaksi, lawyer bisa setuju. Oh. Ada due diligence, ada pemeriksaan dokumen. Makanya di daerah SCBD selatan, itu kalau law firm corporate, lawyernya sampai 100 satu kantor. 100 orang. Itu karena mereka lawyer transaksi. Kerjanya nggak main-main, pulang jam 2 pagi tiap hari.
Oh, bukan jadi lawyer artis yang paling banyak duitnya. Itu kalau di luar negeri iya. Kalau di Indonesia nggak Indonesia dapat nggak. duit. Itu saya bisa ceritain. Di luar negeri itu ya, di luar negeri itu, ntar saya bisa kasih contoh. Ada satu namanya lawyer namanya Benjamin Brafman. Ini lawyer top, kenapa? Dia bukan lulusan top school, tapi dia sekarang pengacara artis paling terkenal di Amerika. Benjamin Brafman kan. Ini keren nih. Karena apa? Dia emang spesialisasinya perkara-perkara high profile. Kalau di Indonesia, orang megang artis dulu kadang-kadang baru terkenal. Oke. Di situ bedanya. Di sana itu mereka karena keahliannya dan megang perkara yang sensasional, terkenal. Maka dipilih oleh artis. Dipilih oleh artis. Kalau di sini pengacara diminta-minta Di sini pegang kadang-kadang minta-minta pegang artis gratis biar terkenal. Tapi menurut saya itu nggak salah juga. Padahal nggak ada isi. Nggak ada isi tergantung orangnya. Tapi menurut saya itu nggak salah. Menyindir abang gue ini. Bukan gini. Karena apa? Karena memang di Indonesia yang orang belum paham, Indonesia undang-undang advokat dilarang untuk pasang iklan. Sama dokter juga. Di Amerika boleh tapi. Oh, di Amerika boleh? Di Amerika boleh. Oke. Singapura saya kurang tahu. Tapi di Amerika itu kalau lagi jalan-jalan, itu ada billboard ya. Oke. Itu sangat normal. Bahkan kadang-kadang iklannya dibikin lucu-lucu. Kalau di Indonesia nggak boleh? Nggak boleh. Mempromosikan diri sendiri nggak boleh? Mempromosikan, jadi bahasanya bukan promosi sih. Dilarang pasang iklan. Mengiklankan diri sendiri? Mengiklankan diri nggak boleh. Oke. Itu sangat tidak boleh. Memang karena di Indonesia ini kan undang-undang kalau pasalnya itu ya itulah berbunyi jadi undang-undang gitu kan. Itu bunyinya. Jadi teknik marketing orang beda-beda. Jadi memang megang artis itu menurut saya nggak salah. Tapi kalau udah megang artis jangan bego. Oke. Ngerti ya? Karena jadi gini loh. Gue punya filosofi gini. Tahu kan Andy Warhol kan? Orang terkenal kan? Dia punya quotes kan, everybody will get their 50 minutes of fame. Namanya itu 50 minutes of fame gitu. Nah kalau gue gini, your 50 minutes of fame, lu punya 50 minutes of fame akan determine apakah lu akan jadi sukses atau enggak. Oke. Karena lu lagi megang artis, lu nya bego, udah lah kecepatan hancur karena itu loh. Tapi kalau memang lu pintar akan Tum, lebih. loncatnya lebih jauh. Oke. Gitu loh. Karena artis itu seperti mic-nya atau seperti pawainya Sebenarnya kita bukan artis deh. Artis dan perkara-perkara yang lagi disorot lah. yang lagi viral. Yang lagi sorot gitu loh. Jadi nggak, menurut gua megang artis itu nggak ada salahnya. Lu mau gratis mau enggak itu hak lu ngecas atau enggak. Cuma waktu lagi megang jangan bego. Oke. Itu loh. Tapi itu chance kan, makanya Chance. semua orang tuh pengen kan. Pengen, dan itu nggak salah. Makanya sampai menawarkan diri gratis kan. Ya, pokoknya itu nggak salah lah, mau gratis mau duit itu terserah mereka masing-masing, kesepakatan. Cuma gini, quote-nya, your 50 minutes of fame will determine whether you'll be make it or you'll be, bahasa kasarnya you mess it up gitu loh. Oke. Itu di situ. Maka kalau orang bermimpi pegang perkara yang lu pegang, pas lu pegang jangan diacak-acak. Oke. Satu lagi, namanya bisnis. Lawyering itu kan bisnis. Bisnis itu orang, pernah nggak dokter Richard joint venture gagal? Pernah pasti. Kalau udah bisnis, udah. No hard feeling dong. Iya. Ntar mungkin di lain waktu kita ketemu lagi. Iya. Sama dengan lawyer. Mungkin nggak cocok gaya kita. Kayak sama klien nih. Iya. Kalau udah diputusin, jangan ngomel-ngomel Oke. gitu loh. Itu poinnya, nggak serius. Itu ada pelajaran hidupnya. Iya. Nggak serius loh. Itu kadang-kadang ya. Ya kilat lah, di Indonesia ada beberapa juga viral kayak gitu kan. Saya kurang setuju. Jadi gini, lu diputusin ya udah move on aja with your life gitu loh. Yes. Kalaupun ada sisa tunggakan, mau digugat terserah lu. Iya. Cuma don't make a fool out of yourself. Bayangkan, Gitu. ini gue nggak ada tunggakan ya. Ya itu gua ngomong dari sebenarnya Gue ya. ngomong kayak gini, gue kagak ada tunggakan ya. Tapi teman-teman yang lain bilang, teman-teman pengacara gue yang lain bilang, even ada tunggakan pun, aku kalau sudah putus dengan klien aku kayak gini katanya, aku selesai kayak nggak mau ya sudah kayak gitu punya, karena nggak mau ribut kayak gitu punya. Tapi lu sekarang banyak bantu bokap lu. Lu soalnya gue ke kantor bokap lu ketemu lu terus ngantor di situ. Full time. Full time. Full time. Memang sebenarnya Berarti dari dulu. tangan kanan bokap lu sudah. Ya lumayan lah, intinya kantor kita. Adik lu kerja sudah selesai belum sih? Hah? Adik lu sudah selesai belum sih? Yang mana? Yang paling kecil? Yang paling kecil udah. Sudah. Udah. Sekarang di kantor juga? Kadang-kadang di kantor. Kadang-kadang jalanin kerjaan dia sendiri. Oh. Itu. Dia mungkin Agak pembangkang dikit. bukan membangkang, mungkin kurang cocok kali di lawyering, kurang suka. Kurang Memang suka. kerjaan-kerjaan yang high stress kalau hati yang ada itu memang susah. Kan? Masa sih high stress? Oh sangat high stress, kata siapa nggak high stress? High stress ya? Kalau nggak high stress HP gue nggak 3 nih. Itu kan ada. Itu bukan karena cewek lu juga. Gila. Ini email. Gue juga stres sama satu gue. Bukan. Karena email tuh nggak, email satu. Heeh. Terus
yang HP kantor itu satu lagi. Jadi buat email sama ini terpisah. Oh. Kalau enggak, kita kalau begitu lama-lama mau muntah juga. Itu makanya mungkin juga orang yang nggak tahu. Orang kan cuma ngelihat happy-happynya doang. Oke. Kayak sekarang nih, orang lihat Instagram kita. Mungkin lihat kita happy-happy sama temen main golf. Tapi nggak tahu dalamnya. Orang nggak tahu, saya ini pernah diobatin hipokondria loh 6 bulan. Dokter ya? pasti tahu hipokondria apa kan? Iya. Saya dulu Kok bisa kayak pernah dulu saya. Ini kayak penyakit keturunan. Jadi si bapak pernah stres dulu kan, waktu di BI. Iya. Dia ngerasa nggak kaya. Tahu Tahu kan ceritanya kan? Tahu, gue podcast dengan dia. Itu kejadian ke saya juga waktu tahun 2015. Ya, dia mau minum racun serangga. Nah itu kan, katanya. kalau saya dulu gini, saya bangun rasanya sakit. Panas, dicek temperaturnya normal. Kenapa lu stres? Bangun muntah. Kenapa? Dulu gue pernah kerja di kantor corporate lah. Yang saya bilang dari transaksi lawyer. Tiap hari pulang jam 2, jam 3 ya. Bangun jam 7, jam 8 dari kantor. Terus teman-teman gue bangun siang pada kaya, gue enggak. Ngerti enggak? Jadi Berarti lu nggak langsung dengan bokap lo? Enggak boleh malah sebenarnya. Mau jadi lawyer tuh nggak boleh. Kayak misalkan gini, lawyering itu beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan, kayak teman-teman nih, saya punya teman yang perusahaan udah ratusan. Dia mulai, memang usaha bapaknya, tapi dia harus di usaha bapaknya, kenapa? Dia belajar megang yang bikin bautnya dulu, baru engineeringnya, baru di sainsnya gitu loh, baru di manajemen. Tapi dia gede di perusahaan, kan setiap bisnis itu perusahaan punya gaya masing-masing kan. Dari productionnya, dari cara financing modelingnya, dari structuringnya. Lawyering nggak bisa. Berarti lu sempat kerja di tempat lain dulu? Saya sempat kerja di London 3 bulan, sempat magang di salah satu barrister lawyer terkenal di London juga 3 bulan, di Singapura 6 bulan, terus di kantor corporate 3 tahun. Jadi udah pernah kerja di London, Singapura, di Jakarta di 2 law firm, di corporate. Baru ke Indonesia, baru... Nggak, itu udah di Jakarta tuh. Di Jakarta udah 2 law firm. Baru akhirnya terakhir ke bokap. Karena gue nggak tahan pulang paginya itu. Pulang paginya itu benar-benar sangat menyiksa. Sekarang bro, lu banyak pegang kasus nih. Gue lihat ini, lu kemarin nemenin Rudy Salim di penyidik, lu kemarin kasus Alfamart, kasus-kasus apa lagi kayak gitu punya. Lu sendiri yang pegang atau dikontrolling oleh bokap lu? Full 1000% gue yang pegang. Full 1000% yang pegang. 1000% lu yang pegang? 1000% gue yang pegang. Strateginya lu juga berarti? Iya udah pasti. Strateginya lu juga? Karena gini, kalau lu nggak pegang perkara langsung, kelihatan kok. Mereka nggak minta sama, biasa kan kalau datang kan carinya Mr. Hotman kan? Kalau mereka minta, mungkin udah bukan pemegang. Gitu loh, beda. Kayak gini, apa namanya? Makanya saya bilang tadi, kembali ke cerita saya yang sebelumnya. Lawyer itu, klien itu, apalagi pengusaha yang udah jadi, mereka bisa pakai lawyer itu puluhan ratusan. Makanya sekarang ini lebih ke orangnya suka nggak sama lu? Lu bisa dipercaya nggak? Lu 2 kaki nggak? Lu bisa dipegang nggak? Itu. Kalau ilmu saya rasa dengan kita nongkrong bahas dokumen 2 jam kelihatan ke orang ini orang pintar atau enggak, ini orang ngerti yang dia ngomongin atau enggak. Tapi kan berjalannya waktu, nih orang ditelepon diangkat nggak? Sidang datang on time nggak? Kayak gitu loh. Sepakat. Meeting datang on time nggak? Meeting jam 7, makanya kayak ini didikan bokap. Meeting jam 7, jam 6 udah nyampe. Sidang jam 7, sidang jam 10, jam 8 dari pengadilan. Kan belum buka pula pengadilannya kadang-kadang. Itu jadi memang itu memang disiplin. Iya kan? Kembali lagi. Lawyering is business. Tetapi lebih ke human. Lawyering is business lebih ke sisi marketingnya. Marketing itu udah 2 hal. Dari megang perkara-perkara tadi viral segala macam, 1, kedua, lu nya sendiri. You are your own marketing gitu loh. Lu ngejual diri lu sendiri. Dan sekarang lu sudah di level itu? Dan sekarang gue udah di level itu. Kayak Alfamart. Itu Alfamart, sebenarnya gue udah lawyer Alfamart setahun. Itu yang orang nggak tahu. Bukan karena kasus itu? Enggak, gue tuh lawyer Alfamart setahun. Tanya di rute Alfamart tuh Pak Hans. Gue tuh pegang Alfamart tuh udah setahun. Gue lah yang meneris isu itu ke manajemen malam-malam hari Minggu jam 7 malam. Karena pas gue lagi duduk-duduk, lagi habis makan, lagi ngopi, lagi buka-buka Twitter. Viral tuh masalah itu. Gue langsung kasih tahu ke head of legal, sama ke salah satu direktur, sama lewat teman gue. Jadi begini loh, gue bagaimana caranya ini pesan harus sampai waktu itu. Kalau itu kasir Alfamart
udah dipegang orang lain, yang bisa jadi aji mumpung, yang cari 50 minutes of fame, ini manajemen bisa kena juga. Oke. Kenapa? Seakan-akan nggak ngelindungin anak buahnya. Tapi kan manajemen nggak tahu, bos. Ibarat gini, ini level di toko bawah, ini kan di Cisau kan. Iya. Dia harus laporan ke regional. Regional harus laporan ke GM. GM baru ke direksi. Banyak tahapan. Itu hari Minggu loh. Iya. Alfamart itu kan counternya 14.000. Iya. Itu berapa layer mereka harus lewatin. Iya. Gua lagi buka Twitter jam 8, itu tuh udah kayak komen di Twitter, udah semua menyerang manajemen. Oh, Alfamart gitu ya. Kalau misalkan ntar kasirnya hitungannya nggak pas, ada yang Nggak nyolong. melindungin karyawan. Nggak melindungi gitu. karyawan. Langsung gua japri itu semua manajemen sama head legal. Ini harus besok pagi harus LP. Percaya sama gua. Kalau nggak ini bahaya nih. Lebih ke perusahaan Melindungi punya perusahaan. Karena memang gua udah lawyer perusahaan. Ya, kan Gitu. karena kalau lawyer yang baik itu kan melindungi Gua harus kliennya. melindungi gua. Dan gini, satu pemilik Alfamart anaknya, gue nggak kenal. Tapi teman gue deket. Malam itu gue telepon, bro, titip pesan dong sama teman lu. Ini harus beres sekarang nih. Tolong deh perintahin manajemen telepon gue malam ini. Kenapa? Satu, gue sudah lindungi manajemennya. Kedua, yang gue takut kalau ada lawyer lain mau pegang ini karyawan aji mumpung, bola liar bos. Jadi liar. Tembak kemana-mana. Oh manajemen gini lah, inilah nggak ngelindungin apa-apa gitu. Oke. Jadi malam itu langsung jam 9, dan malam itu gue lagi lembur. Itu gue tidur baru jam 2, jam setengah 6 pagi, head legal telepon, Pak, disuruh manajemen LP pagi ini juga, lapor polisi ini juga. Gue baru tidur 3 jam malam itu. Nggak lagi ngerjain kerjaan lain gitu loh. Oke. Ya itu client service kan. Bro, tapi gue lihat kayak gini ya. Ini benar nggak ya? Gue lihat kasusnya Alfamart, lihat kasusnya itu pelari maraton yang Betul. nggak dapat hadiah. Betul. Tiba-tiba kan pagi ini kita dengar kan bahwa dikasih hadiah. Udah lunas kemarin. Sudah semua. dikasih oleh Udah. Pak Sandi kan. Nggak, Sudah Pak Sandi memfasilitasi. memfasilitasi. Tapi bayangin kalau nggak viral kayak gimana, Bro? Itulah Indonesia kan. Itu. Masa kasus harus viral dulu, Bro? Nah sebenarnya kalau saya bicara yang untuk Alfamart ya. Nah, Yang Alfamart itu memang pada saat itu kalau manajemen tahu pasti langsung manajemen take over itu kasus. Cuma karyawan itu saking terlalu baiknya, dia nggak laporan juga ke atas, hanya dia laporan dia ke juga bawah. takut. Sakit takut. Dia juga takut. Kalau dia Betul. kagak takut, dia nggak bacain permintaan maaf Nggak kayak baca, gitu. iya itu benar-benar itu beda. Nah kalau yang maraton ini memang saya sangat sayangkan. Mungkin kalau saya boleh cerita dikit, itu maraton itu sebenarnya si bule itu yang juara 1 itu saya sangat respect sama dia. Dia itu orang yang intinya dia aktivis. Dia aktivis dan dia ini mental health advocate. Dia udah aktivis, lari itu pun dia bawa logo yayasan dia di bajunya. Dan dia sudah memviralkan sendiri. Katanya sih yang saya dapat dari dia nomornya di blok sama penyelenggara. Oke. Jadi 3 bulan dia nggak dapat, akhirnya dapat sepertiga doang gitu kan. Oke. Nah, Senin sore saya lagi pulang dari Bali, kepala masih hangover, lagi pusing di pesawat ke Jakarta kan. Terus ada YouTuber terkenal lah, orang Australia di Bali. Telepon, bro, this is my friend, can you help me gitu kan. Nah, give me my number lah, gue gitu udah. Akhirnya malam-malam, wah ini perkara menarik nih, ya kan. Mungkin yang orang nggak paham, kenapa saya ambil? Dari sisi marketing ini sangat bagus. Kenapa? Orang yang aktif di lari itu, maraton, hobi-hobi lari, itu kan banyak corporate professionals. Orang-orang bisnis yang pakai lawyer. Kalau ini saya bisa pegang dan beres, ini otomatis saya mendapat simpatik dari pelaku-pelaku bisnis semua. Oke. Itu di situ. Nah, kedua, begitu udah jalan, saya tanya, gimana ceritanya gini. Beres. Langsung kebetulan kan Pak Sandi sudah teman lama. Jam 10 pagi, Selasa pagi saya WhatsApp, Pak izin, ini gimana Pak? Nih kan. Terus saya tahu lah ini bukan Kementerian Olahraga, nggak ada urusannya. Cuma kan Kementerian Olahraga lagi ada program Indonesia Sport Tourism. Jadi mau nggak mau dia harus turun tangan dong. Fasilitasi. Oke bro, gue cek sebentar ya. Setengah jam dia langsung bales. Gini versinya organisasi penyelenggara. Nggak gitu Pak, saya pengacara ini Pak. Gini deh. Gue kasih pertanyaan sulit untuk lo, boleh ya? Iya. Gue kasih pertanyaan sulit. Oke. Tapi menurut gue kasus-kasus ini terbantu juga karena salah satunya mungkin permasalahan ini viral dan Betul. bokap lu juga Betul. bawa. Betul. Pertanyaan gue kayak gini. Betul. Kalau lu bukan Frank Hutape, Betul. kalau lu Frank Sitompul Betul. atau something. Itu akan menjadi tugas yang lebih berat. Dan Oke. saya harus cari jalan lain.
Udah. Kayak gimana cara lu selesaiin? Nah, itu kalau saya jadi Kalau lu bukan Frank Hutame. kalau saya jadi bukan dia, Ya. saya akan datengin kementerian satu-satu. Dan harus memviralkan juga, mau nggak mau. Oke. Ketiga, saya akan coba suratin ke kedutaan. Kalau perlu saya ketemuin langsung ke kedutaan. Oke. Gitu loh. Jadi banyak kalau orang tuh kalau udah kebiasa, gini dong, pelajaran hidupnya. Kalau orang udah kebiasa kepepet, jalan keluarnya banyak. Oke. Waktu kuliah ini kan kita sering kepepet. Berarti ada diuntungin Ada kan? diuntungin Jadi gitu loh. terkenal kan? Iya, heeh. Jadi Tapi kalau- lu gak mau terkenal? bukan gini. Maksudnya gini, jadi balik ke cerita tadi. Nah. Kalau hidup udah biasa kepepet, udah bisa tahu jalan banyak akal gitu loh. Iya, Ya. kalau orang mau dimatiin, orang tuh nggak akan mau dimatiin. Orang pasti cari jalan lain. Pasti pokoknya jalan- gimana caranya mau hidup. Iya, survival dong. Ya kan, Iya. kalau kayak lu lah lawyer lah. Pokoknya Iya. kayak gimana caranya mikirin klien gue selamat, klien gue hidup. Kayak Betul. gimana caranya. Fight or flat, Nah, ya kan? kayak kita ngomong kayak gitu punya. Iya, Cuma gue kan ngelihat dari kasus-kasus ini kan adalah, ini kan Iya. kasus viral nih. Betul. Kebetulan dibantu. Dan kebetulan ada bokap lu kan. Betul, betul, Nah, betul. gue ngobrol dengan bokap lu, katanya lu kagak mau terkenal. Bukan. Gini. Mungkin ada beda pemahaman. Gue mau terkenal pada tempatnya. Gitu ya. Terkenal tuh pada tempatnya. Bokap itu maunya gue hidup di dunia artis. Oke. Tapi kan bidang gue bukan di situ. Kalau gue pengusaha, gue mau bergabung sama artis. Kenapa? Ya siapa yang nggak thank you kalau produknya diangkat oleh artis. Itu kan Oke. udah pasti kan. Tapi kan kalau gue mau pengacara bisnis, gue harus nongol di sesuatu yang berhubungan dengan target market niche gue. Berarti lu mau prestasi. Terkenalnya karena prestasi. Contoh. Tapi kayak kan tadi. itu sulit. Memang sulit, tapi itu bisa dilakukan. Ada aja jalannya. Kayak contoh. Kayak tadi yang lari. Kenapa itu lari begitu dia kontak gue seneng banget. Karena ini, dan itu jujur, itu awal-awal gue tes sukses fee. Lama-kelamaan begitu gue liat nih orang ini, orang baik, free pro bono. Satu ya? perak pun gue gak terima. Satu perak pun tanya itu orang 3. Itu gue gak bilang. Ya, memang gue awal memang, ya namanya juga kan. Ya namanya kita usaha. cari duit. Cari duit, tapi begitu belakang gue liat, no, ini gue udah dapat benefit yang lebih dari apa yang gue bisa dapetin di situ. Oke. Nah, jadi kayak itu. Gue harus tahu memposisikan diri gitu loh. Ibarat gini, saya kasih contoh deh. Ini ada satu contoh kayak gini. Misalkan lagi ada acara, pelantikan pejabat. Oke. Ya kan? Gimana caranya pengusaha-pengusaha yang diundang itu harus tahu lu bisa dekat sama pejabat ini. Ada caranya. Kalau orang pakai otak nih ya, ini mungkin kita karena orang Kelapa Gading biasa dagang, jadi ilmu dagangnya jalan. Ya. Mungkin orang yang punya acara kenal lu gak kenal amat. Tapi biasa, gimana caranya waktu ketemu lu rangkul kayak gini. Bos, makanya ini. Orang di belakang yang ngeliat, wah ini orang deket nih. Biar Ya kelihatan kan? akrab. Kelihatan akrab. Gitu ya. Terus abis itu kalau ada kursi, dudukin kursinya. Nggak mungkin dia usir depan orang kan. Iya. Dudukin sebelahnya. Iya. Ngobrol gini. Terus topik apa, oh iya Pak saya kenal kok yang gini-gini nih. Waktu lagi ambil makan, saya udah incer nih. Kayak ibarat gini, gue paling sering tuh di kawinan. Kalau udah kawinan yang isi pengusaha-pengusaha, gue harus tahu, ini gue harus kenal. Kenapa? Dia nggak mungkin bisa pakai gue kalau dia nggak kenal gue. Oke. Jadi gimana caranya dia bisa kenal gue dulu? Kasih kartu nama dong. Nggak, Tulisannya pengacara BG. Jadi gini Jubir caranya. Jokowi. Kalau gini, satu, smoking area. Gue lihat nih, siapa yang lagi ngerokok? Atau ini mau keluar gue sih ngerokok, ngerokok gini ya kan. Tanya, mungkin kalau orang yang lagi ada masalah, orang itu kan nggak mau masalahnya dibahas. Karena apa? Oke. Semua orang pasti teleponin dia bahas masalah itu. Iya. Apalagi lu baru kenal, dia nggak mau bahas masalah, dia malu kan. Lu bahas yang lain. Ya misalkan, apa ya, pinjam korek dulu, ada pinjam korek. Ngomong, temennya siapa Pak? Temennya yang pengantin yang ini apa itu? Terus kan pasti dalam, ulah apa? Oh, minum nggak? Minum yuk, kita ke bar aja yuk minum gitu kan. Udahlah, daripada bos pusing mikirin yang itu, kita minum aja, ngapain dipusingin gitu. Nah, orang lama-lama, wah ini orang enjoy. Lama-lama masuk, gitu kan, ngobrol-ngobrol, gini. Terus kalau misalkan ini orangnya belum married ya kan, ini ada tekniknya sebenarnya. Belum married nih kan, kita ngeliat nih, wah ini orang berarti dengan cewek gitu. Kita belaga gila ngajak ngobrol kenalan ya kan, atau mungkin kita kenal, gue kenalin, oh bro kenal juga, ya baru kenal, gue bilang kayak gitu. Kenapa? Dia akan ngeliat, nah, ini memang itu survival skill gitu loh. Dari situ tertukar nomor, percaya sama gue, potong gue juga bulan depan dia ada masalah, dia telepon lo. Oh, oke. Gitu loh. Berarti kalau jadi lawyer harus banyak kenal dengan orang ya? Banyak kenal sama orang dan banyak mau kenal sama orang. Dan jangan selalu batasin diri ke yang top-top doang. Itu Padahal kan lu kan pasti dicari anaknya Hotman. Ya bukan. Itu
mindset yang salah. Mindset yang salah. Banyak orang punya masalah jadi segan. Oke. Karena dia ngerasa volumenya tidak segede yang harusnya kantor kita pegang. Oke. Itu sering kejadian gitu loh. Oke. Terus dia pakai lawyer lain dulu, udah berantakan baru ke kita. Oke. Ya itu terus loh. Kayak gue lah ya. Tapi lo gak pernah ke kita loh. Enggak. Nah itu loh. Gak pernah. Kita Pernah nggak gue sekali aja? Pernah meetingin yang masalah itu, yang angka-angka waktu pas mau join itu. Cuma itu Itu. pasal bisnis kan? Bisnis, enggak itu. Pernah nggak gue cerita kasus gue sekali aja? Bahkan gue masih inget banget. Ingat ya kita ketemu di restoran yang di SCBD itu malam-malam. Yang pas adek gue mau cabut ke luar negeri kan. Ya mau ke Singapura, adek gue Singapura. Kita belum pernah ngobrol kan. Di kantor kita nggak ngobrol. Terus langsung, Bang, sorry banget ya Bang, sorry banget. Gitu. Bilang, ini Richard Lee ya. Gitu. Itu, jadi jujur gini. Karena gue kasih contoh ya, kayak perkara perdata. Perkara perdata itu kan di 3 tingkat. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Kalau udah keburu rusak dipegang lawyer lain, itu nggak bisa diperbaiki. Susah diperbaiki. Kenapa? Gugatan itu udah masuk. Oke. Itu paling sering. Jadi karena dia ngerasa perkara dia nggak segede untuk kantor kita, dia pakai lawyer lain. Begitu sudah berantakan, datang ke kita udah di tingkat kasasi nih. Padahal tuh hal kecil yang bisa diperbaikin. Tetapi mungkin karena masalah jam terbang, pengalaman segala macam dan nggak mau mikir jauh, itu nggak kepikiran untuk melakukan itu dulu. Oke. Di situ. Mungkin kemahalan tempat. Nggak juga sebenarnya sih. Itu semua kan bisa dinegoin. Bisa dinegoin. Iya. Cuma orang malas nggak enak negonya aja gitu. Oh, nggak enak negonya. Itulah kenapa makanya sekarang nih, kalau orang ngontek, kalau ke bokap ngasih angka, mereka nggak berani nawar. Oke. Karena mungkin nggak enak. Nggak enak dan karena terkenalnya pengacara. Betul. Di atas langit ada yang Hotman Paris kayak gitu. Ya. Kalau ke kalau gue bisa gini, gue kasih tanya, bos, nego apa jadi gue bilang. Oke. Kita kan bisnis kan, kita orang dagang kan, itu kan gimana ya? Kadang-kadang kita ngelihat ya. Nah itu kalau misalnya nego sama lo, itu jadinya kantor lo. Kantor. Berarti siapapun di kantor itu boleh berbisnis kan? Bukan berbisnis, kita label kantor. Ya artinya boleh berjualan, nggak perlu izin abang kan? Enggak, kalau di kantor quotation hanya gua. Oh, hanya gua. Sama sampai ke lo. Sama gua. Tapi kalau level quotation itu antara bokap atau gua. Oke. Bro, kayak gini. Ini kan lo kan sudah berdiri sendiri, sudah pegang, sudah jalan lah kayak gitu punya ya. Dibandingkan dengan saudara lo kan lo duluan nih leading kayak gitu punya. Pegang kasus-kasus gede juga mulai kayak gitu punya kan. Lo pengennya kayak gimana nih ke depan? Pengen terusin atau pengen buka firma hukum sendiri? Kalau firma ini hati-hati jawaban lo ini bisa nggak gini. bokap nih. Nggak gini. Sebenarnya gini. Kalau firma itu sebenarnya hanya label doang. Oke. Ya kan? Pada saatnya yang dicari itu bukan labelnya. Orangnya. Percayalah, kayak sama ke dokter ya. Banyak kan kadang-kadang kayak dokter gigi. Itu orang datang karena dia nyaman dengan dokter yang ini, bukan karena labelnya ini. Dokternya yang dipindah kemana, pasien yang ngikut. Lawyer juga gitu. Kepuasan klien. Jadi lebih ke, gini loh. Jujur gue akuin, ada beberapa lawyer yang menurut gue gak pinter-pinter amat. Cuma kliennya stay sama dia. Karena nyaman sama dia. Mungkin nyaman dan dicari ada, dijelasin, bisa jelasin gitu loh. Buat tenang. Dan juga kadang. Gue goblok banget ya kemarin. Gue lagi gak bahas lu lagi deh. Gak ngomong, lu ngomong kayak gitu gue keinget soalnya. Gitu, kan? jadi gue goblok banget, gue bayar mahal terus gue dibentak lu. Terus ada satu lagi nih. Gue selalu bilang ke teman-teman gini. Jangan pernah perkara itu rusak karena pengacara yang mau tampil. Sering kayak gini. Ada perkara yang sebenarnya bisa diberesin tanpa harus tampil. Ya kan? Tapi memang kalau sudah perkara beres kita juga tampil, why not? Udah pasti. Ya kan? Cuma masalah gini. Kayak ada beberapa lah klien-klien gue yang gue gak usah sebutin namanya memang high profile. Gue bilang, kalau ini kita layanin, kita tampil, itu akan counterproductive, akan backfire. Gue senang-senang aja gue nongol jadi pengacara lu. Tapi masalahnya kagak selesai. Masalah lu bukan selesai. Masalahnya selesai tapi nama jadi rusak. Satu rusak, satu lagi. Guilty by association. Produk yang lu lagi jual, perusahaan lu jual, bisa jadi impact-nya kena. Gitu loh. Kalau gue nongol, gue senang. Wah sekarang udah megang si perusahaan ini, megang bosnya ini, kan keren gitu loh. Cuma apa? Kalau gue nongol dan ini kita mediain, ini counterproductive pada label lu. Lu pilih mana? Orang tahu lu gak salah,
tapi orang jadi tahu ada perkara ini, atau orang nggak tahu perkara ini tapi perkara lu beres. Ya, ini pengacara yang benar, guys. Nggak, serius. Karena Ini pengacara yang benar. Gue kasih contoh, perkara undang-undang ITE. Perkara undang ITE. Ada beberapa orang yang pengen kalau dia dicemarkan dilaporin. Gue bilang, ngapain? Karena kalau lu laporin, lu kan high profile. Kalau lu laporin, entar dia pun apa yang lu, kan wartawan itu kan punya tugas untuk berimbang. Kalau mengutip kiri harus mengutip kanan. Yeah. Dia wajib dong. Kiri ngomong apa harus dikonter ke kanan. Kanan ngomong apa harus konter ke kiri. Tapi kan jadi topik. Sedangkan kalau you let it go, ya udah. Tapi kalau jadi topik, selama LP itu masih ada dan berita itu kan jejak digital nggak bisa dihilangin, itu akan stay di situ. Nah, kalau gue udah pikir dengan senang hati orang jadi tahu gue jadi pengacara udah bagus. Tapi ada juga pengacara yang tampil gitu loh. Yeah. Tapi mungkin perkara beres, tapi image udah keburu rusak. Karena lu kayak gini, atau produknya itu ada pemberitaan jelek gitu loh. Karena lawyernya nggak mikirin kliennya, tapi mikirin nama dianya sendiri. Pengen tampil itu kayak kemarin nih ya, kayak siapa ya? Kayak waktu Rudy Salim nih. Rudy Salim itu kemarin dia bingung nih, waktu turun ke bawah, kita kasih keterangan nggak ke media? Gue kesel nih, gue cuma jualan mobil satu sama Indra Kents. Nama gue kalau di Google kayak perkara semua isinya. Ya kan dia udah kesel. Gimana bro, gue bilang, itu kan bagian dari dagang kan. Memang dagang lu nggak perlu cek, kan yang punya kewajiban untuk KYC hanya perbankan, know your customer, dagang mobil enggak. Selama duitnya ada, oke beli, ini kan jelas bukan penadahan gitu loh. Nah, tapi waktu turun, Ruth, kalau gue jadi lu, mending lu ngomong. Gitu kan. Dia maunya gue doang yang tampil. Lu aja ngomong, gue ntar ngumpet dah, gue langsung gue lari dah gitu. Enggak, jangan Ruth. Lu harus jelasin. Transaksinya ini, belinya gini, cicilannya kayak gini. Yang dua lagi nggak beli, lu harus nongol gue bilang. Orang harus denger dari lu. Nah, momentum ini kita pakai. Kadang kalau lu jadi lawyer itu bukan hanya kasih advice hukum. Ruth, lu kan mau launching mobil itu yang baru, lu selipin aja dikit. Oh bener juga ya bro, ya kayak gitu loh. Karena mikirin ke klien. Karena mikirin klien. Lu ada momentum kayak gini, makanya waktu pas kalau dilihat di YouTube nih, interviewnya Rudy yang lagi di baras di bawah, dia waktu mau ngomong, dia malah ngomongin launching mobil listrik kayak dia yang mau launching di itu. Tapi oke kan, jadi orang ketawa. Gitu loh. Jadi lu harus mikirin klien lu dulu. Nah, kembali ke mikirin klien, ada satu hal ya nih. Lu harus berani say no. Apa tuh? Kalau klien mau melakukan sesuatu, kalau memang menurut lo ini nggak bagus buat dia, lu harus berani fight. harus no. Kadang klien itu suka sama yang yes man. Tapi harus berani say no. Oke, lu hilang Kang Tau, tetapi in the long run image klien lebih bagus gitu loh. Jadi lo kasih saran yang terbaik untuk perusahaannya dia atau untuk terbaik. dia. Kadang-kadang kan orang kalau udah terlalu panasan nggak berpikir fair kan, nggak berpikir normal. Dia pasti mikirnya, enggak, lu mau gue laporin nih, gue mau tersangka nih, gue mau tahan. Lu buat apa kayak gini lu urusin? Lu kan banyak urusan lebih penting. Jadi gue mau balik ke lu lagi tadi. Lu mau buat firma hukum sendiri atau mau? Mau. Tapi terus di bokap lu? Nggak mau, tapi sekarang masalahnya gini, kalau di Amerika itu, law firm itu nama udah ada sampai 200 tahun loh. 20 tahun. Jadi kalau namanya udah bagus, kenapa nggak labelnya aja kita jalanin gitu loh. Di Indonesia ini ada nggak sih kayak perusahaan kayak di Korea kan, di Korea situ kan ada yang kayak law firm satu gede kayak gitu punya law firm gede, tapi di dalamnya itu ada banyak kantor lama saya, kantor-kantor lagi kayak gitu punya yang kantor-kantornya pun juga pengacara terkenal loh di dalam situ. Kantor lama saya. Di Indonesia ada nggak sih? Ada banyak. Tapi mereka nggak kesorot karena mereka pengacara korporat transaksi, bukan litigasi. Mereka kayak kantor lama saya itu pengacaranya 100. Oh nggak bisa, nama Hotman Paris kan gede tuh. Hotman Paris law firm kayak gitu, tapi di dalamnya itu ada banyak juga pengacara-pengacara terkenal. Saya kasih contoh nih. Kantor lama saya itu namanya 2. Ini dan partners. Dua-duanya udah gak praktek, yang satu udah meninggal, udah almarhum. Tapi labelnya itu dibawa dengan orang-orang yang sekarang gitu loh. Iya. Udah jadi brand. Sudah jadi brand. Udah jadi brand. Dijadiin brand. Sudah banyak law firm di Jakarta yang udah jadi brand, yang nama di law firm itu udah gak praktek. Itu udah kan. Bokap lo nggak mau ke sana? Ya kalau mau bisa kita bikinin, cuma kita nggak terlalu kerjaan corporate soalnya. Jadi sekarang kita lebih ke perkara litigasi sama advising. Kalau corporate transaksi, saking banyaknya pemain,
supply terlalu banyak, demand-nya flat, harga terlalu murah. Itu yang terjadi sekarang. Oke. Hukum supply and demand-nya nggak jalan. Kayak tadi saya bilang, kayak corporate nih. Kuenya segini, lawyer baru segini. Dan lawyer senior di kantor lain kan pada buka kantor. Oke. Makin banyak lawannya gitu. Makanya sekarang lawyer banyak yang nggak dapat perusahaan, banyak yang jadi pelawak gue bilang. Banyak yang jadi, wah gitu, banyak yang ada yang jadi pelawak, ada yang nggak jelas. Iya kan? Ada yang ngurusin dukun. Tapi maksudnya gini loh. Jadi gimana ya? Menurut gua di sinilah seharusnya ada intervensi pemerintah gitu loh. Itu. Dan satu hal kalau kita mau ngomongin hukum nih. Kenapa jalur hukum itu kadang nggak ditakutin di Indonesia? Karena di Indonesia itu kalau ada perkara perdata nih. Contoh, Dr. Richard Lee ngutang sama gua 5 juta. Ya kan? Gua gugat Dr. Richard Lee. Menang nih gue di pengadilan, ada putusannya. Tapi kalau misalkan gue Dr. Richard Lee nggak bayar, nggak ada pidananya. Makanya harus ada jaminan sita itu. Jaminan sita segala macam. Kalau nggak kayak nggak ada guna. Kayak nggak ada guna. Itulah kenapa putusan pengadilan perdata itu kadang nggak ditakutin. Di Indonesia. Karena bisa nggak bayar. Bisa nggak bayar. Nggak bayar nggak apa-apa. Nggak, sebenarnya nggak apa-apa juga. Kalau Dr. Richard Lee banyak asetnya, putusan ini bisa gue pakai untuk mempilotkan Dr. Richard Lee. Gitu loh. Tapi nggak, orang kan di sini takutnya di penjara. Di Singapura ada perintah pengadilan, lu nggak lakukan contempt of court, menghina pengadilan, langsung dijemput. Itulah di sana harga diri putusan pengadilan itu, putusan perdata di sana itu orang takut putusan perdata ya. Karena apa? Sekali dia nggak langsung asetnya bisa masuk online disita segala macam. Terus ada namanya contempt of court, menghina pengadilan. Tidak menjalankan putusan pengadilan itu menghina pengadilan. Di situ. Jadi menurut gua nih ya, kalau ada yang nonton nih dari calon-calon DPR nih, tolong dong dibuat undang-undang menghina pengadilan. Kesian sih menurut gue sih menang perdata kalau misalnya nggak ada yang bisa disita kan. Ya, bukan disita. Kalau tidak ini langsung orangnya bisa dipenjara. Iya. Itu loh. Ya kalau sekarang kan maksudnya kalau nggak dimasukin list asetnya kan nggak ada gunanya juga. Betul. Kita capek-capek bertarung apa-apa. Capek-capek gitu. bertarung. Ini jujur, gue udah kasih advice ini ke klien asing tuh udah ratusan kali. Mereka juga bingung dengerin. Kadang-kadang dari US, dari Europe nanya gini-gini. Gue bilang, lu percuma gugat gini kan. Terserah lu lah. Itu lawyer yang ngasih tahu. Kalau lawyer yang mau cuan, ayo nggak apa kita gugat gini. Tapi tenang loh. Gitu loh. Yang gue gugatan balik ke abang gue itu lengkap kok semua aset. Itu si Dennis luar biasa hebat yang ngoleksi aset-aset dari abang. Dia nggak tahu gue didapatnya dari mana sampai rumah-rumahnya, kantor-kantornya dapat semua dia. Intelijen kita itu. Ulang tahun lagi. Iya, jadi kalau misalnya gue menang nanti gue bisa sita semua terus kita party bro. Di Atlas, pesan sponsor. Di Atlas sponsor. Ya. Oke, thank you Frank. Thank you. Masih muda sudah. Thank you banget. Tapi kan nggak sembarang. Jadi atau final lah gue tanya ya. Jadi lu lebih ke bangga atau beban? Beban bangga udah pasti. Tapi beban itu tergantung gimana you menyikapinya. Beban nggak? Bebannya. Beban gue ngerasa sih kalau gue jadi lu pasti beban. Bebannya lebih kayak mungkin gue pernah ngomong waktu itu sekali di mana gitu ya. Lu kalau gagal di ngomongin orang. Betul. Lu kalau gagal ini anak Hotman loh. Dan orang Indo paling suka ngomongin orang. Terus kalau misalnya lu bego misalnya kayak gitu. Betul. Lu bego nggak bisa salah artiin atau kayak gimana kayak gitu. Betul. Kok bego sih katanya anak Hotman. Betul. Jadi benchmarknya kayak. Benchmarknya banyak, ya kan? Nah yang paling, kalau omongan orang gue orang nggak terlalu pusingin. Yang kadang gue stres itu, kalau klien yang filenya bukan gue yang megang tapi gue yang telepon. Wah itu, jadi dalam waktu 1 jam, setengah jam lah. Gue harus bisa telepon klien yang pegang filenya. Gue harus tahu nih perkara udah yang mana. Jadi waktu dia telepon gue, seakan-akan gue udah pegang ini file. Itu loh, di situ. Kadang-kadang gini, ini file bokap yang megang. Tapi gue teman kenal lah, saya teman nongkrong juga. Tapi memang materi ini karena gue lagi full, bokap yang megang sama lawyer. Mungkin bokap lagi gak bisa ditelepon. Tapi kan orang telepon bokap gak berani 10 kali kan. Mungkin 2 kali, abis itu dia gak enaknya sebenarnya kan. Terus lo tau lah kalau namanya anak buah, Sabtu Minggu kan pasti telepon dimatiin. Dia gak angkat. Kalau gue gak pernah matiin HP. Terus udah gitu, pasti telepon gue nih.
kalau bos-bos itu kan minggu malam udah kerja kan, minggu sore mereka udah mikirin case-nya kan. Iya. Minggu sore telepon kan, waduh mati nih gue ada telepon lagi kan. Jadi dalam waktu setengah jam gue telepon bokap nggak diangkat lagi. Telepon anak buah nih pegang. Gimana udah oh udah begini ini. Oke, kirim gue surat terakhir, gue baca. Oke. Setengah jam lagi gue telepon balik. Sore tadi gue ngangkat gini ceritanya. Oke udah dapat gini cep. Itu namanya client service. Oke, bebannya di situ juga ya. Kalau gue nggak pernah mikirin omongan orang soalnya tipenya. Gue lebih mikirin beban dalam arti dalam berbisnis gue ini. Kadang-kadang ya kerjaan bukan kerjaan gue harus tahu gitu loh. Karena, apa yang paling lu benci dari bokap lu? Gini, nggak semua hal dia harus komentar. Walaupun benar. Ngerti ya? Itu karena gini, dia orang yang sangat logis. Tetapi kadang-kadang kalau hal itu kita omongin bisa menciptakan certain group sebagian orang yang berhubungan dengan topik itu jadi nggak suka sama kita walaupun benar. Orang Indonesia kan gitu kan. Kita benar pun bisa dibenci gitu loh. Lebih baik kadang tuh diem aja nggak usah dibahas. Oke. Gitu loh. Kadang-kadang gini, ini true story. Pernah waktu itu ada isu beberapa tahun lalu lah. Tapi ini sensitif karena agama, ya kan? Tentang menyerempet sedikit agama kan. 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu gue lupa. Gue sumpah gue lupa itu tentang apa. Abis dia yang dia ngomong itu bener. Cuma kan dia Kristen, gak usah ngomongin itu gitu loh. Oke. Ini true story. Langsung yang telepon gue itu ada salah satu senior di asosiasi pengusaha. Seniornya HIPMI lah, gue sebut aja organisasi HIPMI. Ini orang sangat dihormatin di HIPMI. Tapi dia karena memang sama gue udah abang adek, umurnya udah 70. Dia telepon gue. Frank, lu kan adek gue. Ngapain bokap lu bahas itu? Diem aja udah. Iya benar juga sih bang, itu langsung. Buka pulang pak, lu. Dia bilang dari awal kasih ngomongin, keras kepala gitu loh. Jadi itu kadang-kadang dia orangnya dia bukan subjektif, dia orangnya tuh gini. Kalau komentarin suatu topik bukan karena orangnya, dia tuh bukan orang yang menjilat. Kalau orang kan ada ngomongin karena dia mau jilat orang yang lagi diomongin gitu kan. Dia enggak, dia topiknya. Makanya dia tidak pernah menyerang institusi. Dia hanya menyerang substansi hukumnya. Oke. Dia hanya substansi yang diserang. Tapi nggak semua harus diomongin. Itu aja. Itu dan kadang-kadang sampai adiknya gue telepon, temannya dia gue telepon, sampai klien, Pak bilangin bapak dong jangan ngomong gitu. Gitu. Sampai kayak gitu. Sampai ada satu pengusaha Tionghoa yang sangat terkenal di Indonesia yang sangat dihormatin lah di asosiasi dia. Ini yang salah satu orang yang bokap sangat menghormati. Gue telepon anaknya nih di Singapura waktu lagi COVID, bro. Bilangin bokap dong, bokap kan sama bokap lu tiap hari WhatsAppan kan. Bilangin anaknya yang suruh kayak gitu. Iya, anaknya minta tolong karena anaknya gue dekat juga. Anaknya orang ini gue dekat. Kenapa langsung bilang dengan bokap lu Masuk aja? kiri keluar kanan, masuk kiri keluar kanan gitu. Karena orang lain. Dia merasa dia harus komen. Oke. Iya kan? Karena idealisme dia. Karena idealisme dia. Tapi nggak harus diomongin itu loh. Oke. Itu jadi gue bilang, bro, bilangin bokap dong, bilangin telepon bokap gue jangan ngomongin yang ini gitu loh. Ngapain dibahas gitu-gituan gitu loh. Oke. Gitu. Terakhir Bu. Iya. Mau ikutin jejak bokap lu? Dalam hal apa dulu? Tergantung. Kerjaan. Kerjaan, Cewek. cewek enggak lah. Kalau kerjaan udah pasti. Kalau kerjaan disiplinnya. Disiplinnya. Cewek kagak? Dia total no. Kita lurus-lurus saja. Kalau kerjaan dia disiplinnya sih. Apa yang dikerjain all out. Itu dalam hal bikin public stand pun dia all out kan. Nggak ada setengah-setengah. Mantap. Thank you, Bro. Thank you, Bro ya. Selalu, Bro. Thank you banget. Thank you diundang. Tanya Dokter Richard.